badai begitu menggoncang, begitu kerasnya. Tetapi Yesus tidur dengan nyenyak. Yesus sedang melatih, dia mengajarkan supaya murid-muridnya belajar tenang. Ada banyak orang punya persoalan tidur tidak nyenyak. Gereja Tuhan sedang diajar untuk menghadapi badai, riak-riak. Persoalan-persoalan boleh terjadi tapi belajar jangan fokus. Orang yang fokus dengan persoalan, rata-rata dia bimbang. Orang yang fokus kepada keadaan, situasi, rata-rata dia khawatir. Orang yang takut imannya tipis. Orang yang takut imannya itu kecil. Badai itu baik, persoalan itu baik, perkataanmu itu menentukan. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, itu menentukan. Hai, mulutmu itu penuh kuasa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus,
diberkati. Di dalam hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Mari Bapa, urapi setiap kami. Biarlah kami mendengarkan isi hati-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dipulihkan kami Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar kami dengar, kami rema masuk dalam hati kami, dan kami lakukan Tuhan. Perbaharui hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang luar biasa. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tahta-Mu, inilah yang bisa kami lakukan, kami berikan Tuhan. Berkati setiap orang yang memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, apa kabar hari ini? Baik? Luar biasa ya. Oke. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman yang mana temanya adalah perahu kehidupan. Perahu kehidupan ini berbicara tentang kesiapan gerejanya di akhir zaman untuk menghadapi gejolak atau situasi keadaan, ya, kapanpun badai itu bisa datang menerpa, kapanpun. Saudara yang terkasih, saya rindu untuk kita memahami karena memang banyak pertanyaan, banyak WA grup yang mereka bagikan tentang situasi dan keadaan dunia, dan saya berpikir ada banyak juga yang kurang memahami apa yang terjadi, gejolak apa yang terjadi. Tetapi saya percaya saudara itu adalah orang-orang yang dikuatkan. Terima kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentang perahu ini siapapun akan bisa mengalami. Kemarin saya menyaksikan video di mana video itu berbicara tentang ekonomi. Bapak Presiden kita menyampaikan ya keadaan ekonomi dunia. Di situ dibicarakan bahwa apa yang terjadi dengan dunia ini. Tahun 2023 dikatakan ekonomi akan mengalami suatu kegoncangan. Ada 14 negara mereka di dalam pengawasan minta bantuan IMF. Dan di tahun itu juga ada 66 negara yang mereka, boleh saya nanti dikecilin sedikit. Gennya minta tolong dikecilin. Ya, saudara lihat bahwa kita perhatikan dalam ekonomi dunia katanya 66 negara. Dan saya lihat memang ada banyak orang mengalami yang namanya di situ mereka, mohon maaf kata, mereka menjual diri untuk sebuah makanan. Ada beberapa juga negara yang mengalami yang namanya suatu kebangkrutan. Ada beberapa negara yang mengalami sebuah kesulitan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada saudara sebuah pengajaran supaya saudara jangan takut. Jangan khawatir dengan keadaan goncangan dunia. Ya. Firman Tuhan berkata, ya, dalam sebuah kebenaran firman, kita ini dilatih untuk menghadapi masa sukar. Kita dilatih. COVID-19 itu pada tahun 2020 itu puncaknya. Di situ masa-masa sukar terjadi. Dan saudara dilatih di situ. Minyak dan anggur justru mengalami berkat. Tetapi saudara perhatikan, badai yang menerpa masalah sakit penyakit,
Boleh dikatakan sudah terlewatkan, tetapi tidak akan selesai. Tapi saudara tahu, badai yang akan menerpa adalah badai ekonomi ke depan. Tapi Alkitab sudah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Makanya saya berikan pengajaran buat saudara supaya saudara bisa mengerti. Apa yang saudara akan alami. Tolong Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghari angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara lihat, di dalam Matius 8 ayat 37, saya akan berbicara 3 poin pengajaran hari ini. Pengajaran yang pertama adalah Yesus di dalam perahu, di dalam Matius 8. Ini berbicara ketika perahu kehidupan, berbicara perahu tentang keluarga, perahu tentang anak-anak Tuhan. Pada saat Yesus ada di dalam bagian keluargamu, ketika Yesus ada di dalam pekerjaanmu, usahamu, anak-anakmu, rumah tanggamu, Yesus ada di situ. Yesus sedang mengajar perahu rumah tangga ini. Saudara percaya Tuhan, saudara berdoa, saudara memuji, menyembah, saudara baca firman, puasa, saudara lakukan aktivitas melayani Tuhan. Tapi pelajaran ini, apa yang kita petik? Apa yang kita dapati ketika Yesus ada di dalam perahu? Saudara perhatikan, Tuhan membawa kita ke dalam badai untuk satu tujuan, yaitu Matius 8 ayat 24 berkata, dia ingin membentuk dan mendewasakan kita dalam kehidupan. Ayat 24 ini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Sekonyong-konyong mengamuk. Di situ dikatakan ada megalios, badai yang besar. Di situ dikatakan ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan. Terkadang setiap rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha dibawa dalam suatu badai. Kemana saudara bawa perahu itu? Kemana saudara bawa keluargamu? Kemana saudara bawa kehidupanmu? Perahu rumah tanggamu, perahu hatimu, perahu kepercayaanmu, pikiranmu, ketetapan hatimu, kemana saudara bawa? Yang kedua adalah pencobaan datang sebagai bagian dari disiplin Allah kepada kita tentang iman yang bertumbuh. Allah mendisiplin semua. Tidak ada satupun dalam Alkitab mulai dari Adam dan Hawa sampai dalam kitab Wahyu, Adam juga mengalami disiplin. Saudara, pencobaan datang sebagai bagian dari disiplin Allah. Apakah iman kita ini bertumbuh? Mazmur 119 ayat 71 mengatakan, ia mengajarkan kita pentingnya kebenaran dalam firman-Nya. Adalah baik bagiku bahwa aku telah ditindas supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapanmu. Adalah baik, badai itu baik. Persoalan itu baik. Saudara, di dalam sebuah konsep berpikir, konsep berumah tangga,
Saya katakan, apakah saya tidak punya persoalan sama ibunya? Banyak. Ketika kami masa pacaran 7 tahun, masa-masa SMA belum mengerti. Tetapi ketika kami masuk dalam pernikahan tahun 93, di situ kami melihat bagaimana persoalan demi persoalan dalam rumah tangga. Di situ kami melihat situasi dan keadaan rumah tangga. Punya anak 1, di situ ada persoalannya. Punya anak 2, di situ ada persoalan yang berbeda. Tidak ada pekerjaan, persoalan. Ada pekerjaan, ada persoalan. Keuntungan tipis, persoalan. Keuntungan besar, persoalan juga. Tidak ada, semua itu tidak punya persoalan. Semua punya persoalan. Dalam dunia pendidikan anak-anak SD, SMP, SMA, sampai kuliah, ada juga persoalan. Di dalam setiap kehidupan, badai itu pasti akan menerpa saudara. Tetapi bagaimana persoalan saudara di ayat 24 ini? Dikatakan di sini, ya ayat 24-nya. Tetapi Yesus tidur. 24b, tetapi Yesus tidur. Dia tidak fokus dengan persoalan itu, tidak fokus dengan badai itu. Badai begitu menggoncang, begitu kerasnya. Yesus sedang melatih, dia belajar tenang. Dia mengajarkan supaya murid-muridnya belajar tenang. Badai boleh datang, tetapi perahu apapun digoncang, tetapi Yesus tidur dengan nyenyak. Ada banyak orang punya persoalan tidur tidak nyenyak. Dia mencari satu sisi untuk membela sebuah pribadinya, mencari kesalahan demi kesalahan. Untuk apa? Untuk memperkecil sebuah kesalahan. Badai kecil, badai besar, tetap badai. Itu akan mengganggu perahu. Tetapi persoalannya di Matius 8 ini, badainya begitu kencang. Tetapi Yesus mengajarkan, dia tidur. Bukan dia diam. Kalau dia tidur berarti dia menutup mata, menutup pikirannya, menutup situasi dan keadaan. Orang tidur itu dengan nyenyak. Saudara yang terkasih, satu hal yang Tuhan mau bawa kepada kita. Ada pengajaran saya akan tutup nanti dalam kitab Wahyu. Tetapi sebelum saya masuk dalam kitab Wahyu ini, gereja Tuhan sedang diajar untuk menghadapi badai, riak-riak. Persoalan-persoalan boleh terjadi, tapi belajar jangan fokus. Apakah saya punya persoalan dengan istri, dengan anak-anak? Ada, tetapi kami tidak akan pernah fokus. Masalah keributan, masalah rumah tangga, masalah yang tidak penting, kami tidak berpikir ke situ. Kami tidak fokus ke situ. Jangankan bertengkar, jangankan berantem. Silang pendapat saja kami berusaha memahami. Anak-anak juga memahami. Saudara tahu bahwa setiap kehidupan gereja, kalau saudara fokus dengan badai, maka firman Tuhan bilang begini. Matius 8:25. Tuhan, tolonglah kita binasa. Pikirannya menjadi tertutup untuk pintu terbuka. Pikirannya tertutup untuk melihat bahwa di sebelah, di dalam perahu itu ada Yesus. Yang melakukan, bayangkan, Matius pasal 8 ini ada 3 mukjizat yang dia lakukan. Ada mukjizat-mukjizat yang dia lakukan di dalam Matius 8 ini. Di situ bagaimana ada orang lewat perkataannya, lewat perkataannya Panglima Kapernaum, perwira Kapernaum. Di situ mengalami, hambanya mengalami kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi?
Di dalam Matius 8 ini ada 3 peristiwa dan salah satunya tentang badai ini. Tapi saya mau belajar hari ini tentang kuasa perkataan. Saudara perhatikan. Di dalam Matius 8:25 dikatakan Tuhan tolonglah kita binasa. Apa artinya? Orang yang fokus dengan persoalan, rata-rata dia bimbang. Orang yang fokus kepada keadaan, situasi, rata-rata dia khawatir. Dia kehilangan visi. Dan spiritnya redup. Coba perhatikan. Hari ini saya ingin mengajar supaya saudara kuat. Jangan fokus dengan orang-orang yang bermentalitas kalah. Jangan fokus dengan orang-orang yang bermentalitas melihat kekurangan orang lain. Jangan fokus ke situ. Jangan fokus kepada orang-orang yang lemah. Ketika badai menerpa, makanya dia katakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Khawatir, bimbang, kehilangan visi, spirit redup. 26a. Tolong diulang. Matius 8 ayat 26a. Matius pasal 8 ayat 26a, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara lihat, kata kurang percaya, oligopistos, oligopistos. Kenapa kamu takut? Takut itu orang mengalami kecemasan, tidak berdaya, kepikirannya, permasalahannya. Ini takut berbeda dengan takut-takut dikejar anjing, takut ada setan, takut rumah angker. Ketakutan di dalam situasi binasa, dalam situasi. Saudara kalau lihat gelombang, oh kita pernah dalam gelombang itu begini, waduh Tuhan Yesus tolong. Ya saya ingat waktu pergi ke Gili ya, di situ gelombangnya perahunya begini. Makanya kita nginep di Gili itu untuk besok pagi pulang supaya tenang. Tapi apa yang terjadi? Wah, sampai hari ini ya ibunya nggak mau lagi ya, untuk naik perahu kalau nyebrang pulau, takut. Ya, oligopistos, kurang percaya, oligos. Ya, akar kata oligos dan pistos, pistis. Oligos itu dengan singkat, kecil, sedikit. Pistos itu pistis. Pistis itu iman. Orang yang takut imannya tipis. Orang yang takut imannya itu kecil. Sedikit. Karena dia melihat dengan mata. Tetapi tidak melihat dengan rohani. Mata rohani. Makanya Yesus dikatakan dia tidur. Karena dia tahu bahwa ombak ini, badai ini tidak akan merenggut baik nyawanya maupun nyawa murid-muridnya. Diajarkan kepada kita. Oligos pistis. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang beriman? Alkitab yang terbuka. Alkitab berkata begitu. Kenapa kamu takut? Omset turun, takut. Nah, haleluya. Tidak ada pemasukan, takut. Apa lagi? Tidak bisa bayar kontrakan, takut. Aduh Tuhan, besok mati aku Tuhan, sama seperti janda Sarpat. Aku cuma punya tepung segenggam, besok aku mati. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami ketakutan dalam perahu kehidupan rumah tangganya. Tahun depan adalah tahun ekonomi yang terpuruk sekali. Lalu umat-umat Tuhan, rame di WA, siapa saya tidak balas-balas. Di grup-grup keluarga, grup-grup pendeta, saya nggak pernah balas yang begitu-begitu. Kenapa?
Karena kita takut pada dasarnya, ingin mencari, supaya mencari bagaimana firman yang cespleng, firman yang tenanglah, pasti kamu diberkati, oh damai sejahtera. Tapi ketika besok ada di YouTube berita-berita, coba lihat mulai gelisah hidupnya. Sama dengan murid-murid Yesus di tengah-tengah ombak. Makanya dikatakan oligopistos. Kenapa kamu gak percaya sama Tuhan? Otoritas Allah dan kuasa perkataan. Matius 8 ayat 6 sampai 8. Saudara perhatikan. Kalau kita lihat di sini, kita gak usah buka. Ada hamba perwira Kapernaum sembuh. Tuhan, anak buahku, hambaku mengalami sakit. Lalu Yesus bilang begini, kalau demikian aku pergi ke sana. Lalu perwira ini bilang, tidak usah Tuhan, cukup satu patah kata. Kalau engkau berkata hambaku sembuh, maka sembuh. Itu perkataan. Yang kedua, di dalam Matius 8 ayat 16. Coba lihat, ada roh-roh jahat di situ. Lalu dengan kata-kata Yesus, maka roh-roh jahat itu keluar. Di dalam Matius 8 ada 3 peristiwa yang tadi saya maksudkan. Lalu peristiwa yang selanjutnya, tolong ayat 26b. Matius pasal 8 ayat 26b, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kata menghardik itu epitimau. Epitimau itu menegur, memarahi, melarang dengan keras. Angin itu, badai itu ditegur. Saya ingin mengajarkan perkataanmu. Perkataanmu adalah perkataan yang penuh kuasa. Takut mau mati besok. Jangan-jangan kalau 1 hari, kalau 1 minggu gak ada pemasukan, bangkrut saya. Bagaimana nanti modal saya kembali? Dan semua dipikirkan dengan ketakutan. Hai, mulutmu itu penuh kuasa. Perkataanmu itu berkuasa. Maka dikatakan dia menegur. Kata menghardik, epitemau, dia menegur. Perhatikan baik-baik. Kalau dalam terjemahan The Message, then he stood up. Saudara lihat, dikatakan the sea, di sini dikatakan silent. Ada tanda petik, ada tanda seru. Silent. Itu The Message. The sea becomes smooth as glass. Hebat. Badai. Begitu kencang, begitu besar. Tetapi dikatakan laut itu, dia rata kembali seperti kaca. Itu kuasa perkataan. Makanya dikatakan dalam bahasa Indonesianya, kemudian dia berdiri dan menyuruh angin untuk diam. Bukan sekedar dia diam, bukan menyuruh diam, tetapi laut itu tenang. Ya, dia katakan diam. Laut menjadi halus seperti kaca. Badai begitu menerpa. Makanya perkataanmu itu menentukan usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu. Itu menentukan. Silent. Bukan HP aja di silent. Badai rumah tangga, jangan bilang begitu nanti kalau suami bla 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 atau istri bla 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 bla, silent. Wah, langsung diam dia. Terserah, monggo silakan. Ya. Silent. Supaya apa? Diam pikirannya. Yang kacau-kacau itu diam. Menjadi halus seperti kaca. Ya bagus ya The Message ya. Makanya harus banyak pemahaman. Nah, di dalam poin kedua,
Sekarang bagaimana kalau Yesus di luar perahu? Ketika Yesus di luar perahu, ketika Yesus ada di dalam perahu, Yesus ajar mereka untuk menghadapi badai. Dan dia biarkan anak murid-muridnya mengalami persoalan. Tetapi bagaimana kalau Yesus di luar perahu? Ini menjadi juga tantangan buat gereja Tuhan. Nah, kita lihat Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 dan kita compare dengan Markus 6, ya. Markus di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Silahkan dibaca. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara compare dengan Markus 6. Saya bagikan. Saudara lihat. Di dalam Markus 6 ketika hari mulai malam, sama juga ketika laut bergelora, angin itu kencang. Sama. Ini peristiwa yang sama. Injil Sinoptik ini membahas ada sebuah peristiwa yang sama. Dari sudut pandang Yohanes dan dari sudut pandang Markus, intinya mereka cara menjelaskan itu berbeda-beda, tetapi satu makna. Di dalam Markus 46, Markus 6 ayat 47, ya, di situ dikatakan ketika ia melihat, ya, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ya, pada waktu itu Yesus berdoa. Alkitab tidak menjelaskan dia berdoa buat murid-muridnya atau bagaimana. Tetapi Yesus pasti berdoa buat murid-muridnya. Ketika murid-muridnya pergi untuk ke Kapernaum, di situ dikatakan 2-3 mil, kira-kira 5-6 kilo dalam perjalanannya. Saudara lihat, dari malam, waktu malam tiba itu kira-kira jam 6, kira-kira jam 7, 6 menuju ke 7, itu hari sudah mulai gelap. Itu perkiraan. Tetapi di dalam Markus 6, ya, Markus 6 ini menjelaskan di ayat yang ke-48, tolong. Markus pasal 6 ayat yang ke-48, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara lihat, perkiraan hari mulai gelap itu jam 7 sampai jam 3, ukuran sekarang jam 3 pagi. Mereka mendayung perahu, enggak sampai-sampai, hanya 5-6 kilo. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, jangan heran seperti Markus 6 ini. Oh, saudara kuat, saudara diberkati. Oh, puji Tuhan, silakan terus kerja. Silakan terus berusaha, silakan terus beraktivitas. Dan Yesus ingin lihat. Ya, pada saat dalam perahu ada badai, dia katakan tenang. Tetapi ketika saudara, murid-murid Yesus meninggalkan Yesus ada di darat, lalu dia berjalan, Tuhan ingin lihat juga. Pada waktu pelajaran pertama aku ada, tetapi pada waktu pelajaran kedua aku ingin lihat. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan ingin mencoba tidak mengandalkan Tuhan. Oke. Dia berjalan, bahkan dari malam, mulai malam sampai jam 3 pagi. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3.
Kira-kira 8 jam. Dia mendayung. Lalu angin laut bergelora, angin begitu kencangnya. Yesus datang menghampiri mereka. Saya mau katakan, Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Sekalipun saudara tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak tinggalkan saudara. Sekalipun saudara mengalami kecewa, saudara marah, saudara mungkin bingung dengan situasi dan keadaan, lalu saudara tidak mau berdoa, saudara tidak mau membaca firman, saudara tidak meninggalkan Tuhan, meninggalkan sebuah pelayanan. Yesus tetap mencari saudara di tengah saudara mengalami kesulitan. Kita tidak setia, Yesus setia. Kita suka marah, Yesus lemah lembut. Dan pada waktu dia lewat, dikatakan jangan takut. Pada waktu murid-muridnya, Yesus naik ke perahu, Alkitab mencatat di dalam Yohanes 16 ayat 19. Yohanes 16 ayat 19. Yohanes 6 ayat 19. Yohanes pasal 6 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Terus? Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Seketika. Catat baik-baik. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, maka dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi, saudara betul-betul mendayung. Dan pada waktu saudara sadar, itu Yesus. Yesus tolong saya. Saudara izinkan Yesus naik dalam perahu di rumah tanggamu, perahu di dalam pekerjaanmu, perahu dalam usahamu, perahu dalam kehidupanmu. Maka seketika dia sampai. Betul? Silakan kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, itu keputusanmu. Engkau akan kerja keras. Makanya dikatakan dalam kitab Kejadian, ketika engkau mendengar suara perempuan, suara ular itu, maka mulai hari ini, engkau dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan dan minumanmu. Tanah ini tanah yang terkutuk, tanah yang berduri. Apa yang dihasilkan tanah ini, tanah yang terkutuk. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kalau dia mengandalkan Tuhan, mengizinkan setiap pagi, dia berdoa sebelum dia beraktivitas. Ini yang saya maksud. Ada banyak orang sudah pikir, aduh, mesti beli cabai. Pagi-pagi ke pasar nanti nggak dapat, nanti ikan, nggak dapat ayam. Harus pagi-pagi belinya. Saudara tahu, hidup ini mana lebih baik, harga yang murah atau saudara cari Tuhan terlebih dahulu. Kita sama-sama pengusaha, kita sama-sama tahu, ya konsep usaha bukan pendeta abal-abal, nggak ngerti usaha, ngerti benar. Kalau kita punya konsep mengandalkan Tuhan, harga boleh turun dan naik, tetapi Dia yang menentukan berkatmu, Dia yang menentukan. Makanya saya mau katakan kepada sidang jemaat Tuhan, ketika badai itu menerpa, saudara tidak kerja keras. Apalagi nanti dikatakan 2023, ekonomi mengalami yang namanya suatu persoalan yang sangat berat. Bagi saya, pelajaran COVID-19 ini sebuah latihan. Latihan di dalam kehidupan setiap gereja Tuhan. Ternyata COVID-19 tahun 2020, 2021, anak-anak Tuhan juga mampu untuk mengatasinya. Apalagi besok tahun 2023.
Tidak ada masalah. Badai apapun yang menerpa, penyakitkah, samparkah, ekonomikah. Ketika engkau izinkan dalam perahu itu Yesus hadir di situ, maka engkau akan sampai kepada tujuan. Amin. Poin pertama, poin kedua. Poin pertama, Yesus ada, Yesus tidur. Dan Yesus menyelesaikan persoalan. Poin kedua, Yesus ada di darat, murid-murid lagi menyeberang, ada persoalan, Yesus menghampiri dan menyelesaikan persoalan. Lalu bagaimana kalau persoalan ketiga? Ini keputusan gereja Tuhan, keputusan pribadimu. Poin ketiga, ketika Yesus mengizinkan masa sulit. Ketika Yesus itu mengizinkan masa sulit itu terjadi. Mari kita buka dalam kitab Wahyu. Di situ berbicara badai ekonomi binatang. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ingat, ini menyerupai, dia ingin menyamakan diri Kristus. Domba punya tanduk, tetapi di sini menyerupai, ya. Terus? Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ya, dia mengadakan tanda-tanda dahsyat. Bahkan ia menurunkan Dia api turunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Di semua orang bisa melihat. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara lihat, di dalam Wahyu pasal 13, Yesus mengizinkan masa sulit. Rasul Yohanes melihat di dalam Pulau Patmos, Wahyu 13 ini apa rahasia-rahasia ke depan ini disingkapkan kepada gerejanya. Saudara sudah belajar bagaimana dalam Matius 8, saudara sudah belajar bagaimana dalam Markus 6, Yohanes 6, tetapi di dalam Wahyu 13 belum terjadi dan saudara akan mengalami. Antikristus, seorang manusia yang diberikan otoritas oleh setan. Pada saat itu Tuhan tertidur, sama maksud pengertiannya di dalam Matius 8. Artinya Tuhan mengizinkan terjadi. Untuk mengendalikan bahkan kemampuan manusia untuk membeli atau menjual di bumi ini selama masa kesengsaraan. Dia melakukan ini melalui kebohongan, tipu daya, dan yang semuanya harus kita waspadai. IMF ini kaki tangan menguasai ekonomi dunia. Dikatakan tidak ada satu manusia pun yang bisa bertahan. Kaya miskin,
merdeka atau hamba, siapapun itu akan mengalami dalam masa ekonomi binatang. Masa-masa sulit. Ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat, dan gelombang besar menimpa seluruh bumi. Saudara lihat, Daniel 11 ayat 37 dikatakan Daniel menubuatkan sifat antikris ini lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Daniel 11 ayat 37. Ya. Daniel pasal 11 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu juga akan membesarkan diri. Dia akan membesarkan diri. Allah-Allah yang mereka sembah, siapapun yang menyembah Allah-Allah mereka, kalau di situ dikatakan Allah A huruf kecil, tetapi Allah huruf besar, yaitu menyembah Yesus, pada saat ini akan datang ini, mereka akan semua mengalami, yang menyembah Allah kecil dan menyembah Allah Yehova Jireh akan mengalami masa sulit. Dan mereka akan membuat, antikrisnya akan membuat satu agama, satu pemerintahan, satu bangsa, satu bahasa, satu kebudayaan, semua dikuasai. Makanya jangan heran, teknologi dunia sekarang, kalau dulu pakai HP itu kayak model pisang, besar, ya. Tapi sekarang bisa di jam, ya. Kalau saudara dulu mesti pakai buku tabungan, sekarang nggak perlu, pakai zaman digital, sudah klik mobile banking, bisa semua, KTP, paspor, semua pakai chip. Dan saya juga pernah waktu ke Singapura itu, kita semua ngantre. Orang-orang sana tinggal tombol begini, langsung masuk. Tombol begini, langsung masuk. Loh, kok dia bisa langsung masuk? Hanya pakai cap jempol. Begitu cepat masuknya. Bahkan di Amerika, ketika saya melihat, saya mendengar, dan saya membaca, dan saya menonton, saudara lihat, dia begitu masuk lewat mobil, begitu ngebutnya. Pada waktu kami di Malaysia seperti itu. Dia ngebut, biasanya kalau kita kan mesti antre pelan-pelan ya, pelan-pelan, gesek. Mereka enggak. Mereka ngebut, enggak usah pakai ngerem, langsung kepotong. Di situ ada alat seperti begini. Di depan dekat setirnya. Dia taruh begitu. Jadi begitu dia taruh, yang ini langsung connect, langsung kepotong. Dari lihat, zaman ke depan, makanya Alkitab mencatat, dalam 2 Tesalonika 11:12 mengatakan dengan persis bagaimana Tuhan akan membiarkan hal ini terjadi dan mengapa dia akan melakukannya. Dan untuk alasan ini Tuhan akan mengirim mereka kesesatan yang kuat. Mereka harus percaya dusta, mereka semua dihukum yang tidak percaya akan kebenaran tapi menikmati ketidakbenaran. Mereka hidup dalam zaman-zaman digital, bukan tidak boleh, tetapi itu semua akan diarahkan. Dan akan diarahkan satu KTP, satu SIM, satu paspor. Semua akan diarahkan ke sana. Makanya kalau kita punya kakak-kakak itu cuma satu kakak besoknya. Gak ada lagi. Ya, nomor-nomor SIM, nomor-nomor KTP gak ada, bisa satu nomor. Nomor bank juga besok sama semua. Pertanyaannya adalah, kalau saudara gak di-upgrade sedini mungkin, untuk mencari jiwa-jiwa, untuk memulihkan orang-orang. Saudara masuk dalam ladang Tuhan, saudara masuk dalam ladang pendidikan, saudara masuk di dalam ladang usaha pekerjaan. Masing-masing ladang ini, saudara berfungsi untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena nanti ada masa tribulation, masa pengangkatan. Bagi mereka tidak akan mengalami masa sulit. Tapi bagi saudara yang tidak mau menabur, tidak mau menanam kebaikan, tidak mau menanam waktu yang terbaik, lalu saudara minta diangkat Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, ada firman berkata, upahmu besar di sorga.
maka setiap apapun yang engkau lakukan, engkau akan mendapatkan upah. Hari gini, pikiranmu, fokusmu, jangan persoalan-persoalan yang tidak penting. Atur hidupmu sedini mungkin, atur bagaimana usaha pekerjaanmu, atur bagaimana pelayananmu, atur bagaimana dunia pendidikanmu untuk bermanfaat bagi kerajaan sorga. Akan tetapi, ketika anak manusia datang, apakah ia menemukan iman di bumi? Sungguh sangat mengerikan. Pada waktu Yesus ada di dalam perahu, dan dikatakan, kenapa kamu kurang percaya, kamu tidak beriman. Tetapi masa sulit ini, sampai bagaimana Pak masa sulit? Boleh kita buka, Yekeziel. Yekeziel 5. Yekeziel 5. Ya. Kalau kita lihat di sini, ayat 10. Yehezkiel pasal 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Ayat 16, tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makanmu. 17. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu, sampar akan bercamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Itu berbicara peperangan. Dan aku akan mendatangkan pedang atasmu, aku Tuhan yang mengatakannya. Alkitab sudah menjelaskan, makanya Tuhan katakan, jangan takut. Jangan tidak percaya. Wahyu 6 ayat 6 berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Masa sulit itu akan terjadi. Dalam satu hari bekerja, hanya bisa membeli makanan 1 kilo, beras 1 kilo. Tapi Tuhan bilang, jangan sentuh minyak dan anggur. Orang yang punya minyak dan anggur, badai apapun boleh terjadi. Tapi Tuhan bilang, jangan sentuh. Jangan sentuh minyak dan anggur. Minyak itu bisa dengan pengurapan. Pengurapan itu bisa terjadi kalau hidup dalam doa. Dan anggur sukacita. Sukacita bisa terjadi kalau firman Allah itu diremakan, dilakukan. Firman Allah itu dihidupi. Alkitab mencatat, umat manusia akan menyembah setan dalam pribadi antikristus. Mereka yang menolak akan dibunuh, intinya tidak ada jalan keluar. Dikatakan, saya bukan menakut-nakutin saudara. Tapi saya tidak mau memberitakan firman yang senang-senang. Kita harus beritakan sebuah pengajaran supaya saudara memahami. Wahyu harus disingkapkan, dibukakan. Apa sih rahasia wahyu ini? Simbol-simbol apa yang bicara? Orang tidak akan dapat membeli atau menjual apapun kecuali menyerah dalam hidup. Saudara mau pergi kemana? Ke Jakarta, ke luar negeri. Mana paspormu? Saya orang Indonesia, buktinya saya bisa bahasa Indonesia. No. Mana? KTP-mu mana? Saudara bisa naik motor, ditangkap. Polisi bilang, mana SIM-mu? Saya sudah umur 18, enggak, SIM-mu mana? Kalau enggak tilang. Yang kecil-kecil aja.
Apalagi nanti kalau dikuasai 666. Bilangan itu. Saudara, saya tidak heran tahun 2023 dikatakan masa sulit terjadi. Alkitab Yekesiel sudah berkata, itu belum apa-apa. Matius 24 berkata, bila mana engkau datang kedua kali, di situ ada kelaparan, ada bencana alam gempa bumi, di situ ada peperangan, di situ anak-anak memberontak kepada orang tua, di situ tempatnya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan. Sudah dijelaskan. Yekesiel pun juga menjelaskan pada masa nanti. Jadi kalau hari-hari ini YouTube lagi ribut 2023 masa kelaparan, gak usah takut. Hai engkau yang kurang percaya, Yesus akan menghampiri di mana engkau berada. Yesus tidak akan pernah meninggalkan badai apapun. Silent, diam, tenang. Tuhan ingin membawa hidupmu dalam ketenangan, terus dalam ketenangan. Tetapi saya mau katakan, ayat di dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau bijaksana. Kata bijaksana itu menjadi rumah tangga yang bijaksana. Bawalah keluargamu untuk terus datang kepada Tuhan. Bawalah anak-anakmu untuk terus datang kepada Tuhan. Jangan karena kecewa engkau marah sama Tuhan. Jangan karena pemasukan sedikit engkau marah sama Tuhan. Belum apa-apa. Wahyu 13 itu nanti pada waktunya. Badai yang lebih besar dan itu diizinkan. Bukan lagi Yesus tidur, tetapi Yesus memberikan kuasa itu kepada iblis. Silakan. Itu untuk menguji iman-iman manusia, iman-iman yang ada di bumi. Supaya ketika aku datang, mereka melihat ada iman. Tuhan melihat ada iman. Iman itu muncul ketika ada ujian. Tatapan-tatapan mata penuh ketakutan. Siap menghadapi. Kalau saudara tidak siap, masuklah dalam tribulation, pengangkatan. Kalau saudara mau diangkat, tunjukkan bagaimana saudara diangkat. Tunjukkan saudara wisuda itu bagaimana. Halo yang sekolah-sekolah ini, tunjukkan. Saya tamat terima ijazah itu tunjukkan. Saya harus sekolah, saya harus belajar, harus tugas baru. Lalu kalau saudara mau diangkat, tunjukkan bagaimana. Pokoknya Tuhan, saya harus bela hati saya harus tidak boleh memaafkan, saya harus Tuhan, saya harus begini. Teret, sangkakala berbunyi. Lalu bagaimana? Pak Pendeta, tolong Tuhan, Pak Pendeta lepaskan saya sudah terangkat, saudara minta dilepaskan. Sebelum masa itu terjadi, maka saudara harus melepaskan apa yang mengikat hidup saudara. Dosa, ketidakpercayaan, kecewa, apa? Selesaikan mumpung hari masih siang. Ketika hari sudah gelap, sangkakala berbunyi. Makanya 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijak berkata, dia menyongsong sang mempelai mempersiapkan pelita dan minyak. Tetapi wanita 5 bodoh ini punya pelita, tapi dia tidak mempersiapkan. Hidup ini bukan hanya sekedar percaya, tapi hidup ini harus melakukan apa yang kita percayai. Lakukan itu, karena itu menguntungkan kehidupanmu. Ya, nah, saudara lihat, saya bersyukur bahwa pada saat ini Antikris sedang bekerja, tetapi saudara jangan pernah mengalami ketakutan. Jadi kenapa Pak Pendeta berbicara yang ngeri-ngeri tentang anak-anak makan? Kita akan buka ayat. Saudara bisa menyimak enggak kalau janda sarpat?
bagi tepung. Enggak bisa Elia, besok aku mati Elia. Coba saudara bayangkan, renungkan ayat ini dengan baik. Kalau saudara mengalami kesulitan hari ini, saudara sudah enggak sanggup. Bagaimana nanti besok? Masa sulit. Lalu Pak Pendeta, kalau itu kita nggak usah usaha, kita nggak usah bekerja, itu lebih salah lagi. Justru saudara hidup diberkati, saudara menjadi berkat. Ketika saudara punya intelektual, saudara bagikan intelektual saudara untuk memulihkan orang lain. Apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan. Maupun badai apapun terjadi, intinya adalah minyak dan anggur, jangan sentuh. Saudara dan saya, firman sudah kita pegang baik-baik. Tuhan, aku percaya aku melakukan hal yang benar. Kalipun badai akan menerpa ekonomi 2023, terpuruk. Tetapi aku adalah minyak dan anggur Tuhan. Akulah orang yang diberkati. COVID-19 saya mau tanya seperti saudara. Ada yang mati kelaparan? Halo jemaat-jemaat. Ada yang mati kelaparan? Itu sudah cukup menjadi pelajaran buat kita. Mau ekonomi terpuruk, kalau COVID-19 yang betul-betul menghambat dunia ekonomi dunia, dia selesaikan. Apalagi yang lain. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan takut. Jangan gelisah. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong.
apapun yang menerpa keluargaku, badai apapun yang menerpa hidupku, aku tetap bertahan Tuhan. Aku tetap percaya, aku tetap yakin, imanku tetap teguh. Engkau akan mengangkat kami, Engkau menjadi pembela kami, Engkau yang akan menopang kami, Engkau yang akan membawa kami pada sebuah tujuan, panggilan ilahi, sampai kami mengalami kemenangan. Kendala Rabba Shandere. di tengah badai. Oh, dengan Kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami, bela kami Bapa, damai, damai, damai. Kendala Rabba, Bapa, Bapa, Bapa. Kendala Rabba, Kendala Rabba. Apa yang harus dibenahi, benahilah dengan baik. Apa yang harus diperbaiki di dalam rumah tanggamu, perbaikilah. Jangan tunda-tunda. Jangan biarkan ketakutanmu, jangan biarkan kekhawatiranmu, jangan biarkan badai itu terus menerpa hidupmu. Tuntaskan, bereskan. Kami bawa jemaatmu ke dalam tanganmu. Pulihkan setiap rumah tangga Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan kekurangan kami. Setiap dosa yang kami perbuat, ampuni kami. Kami mau menjadi bagian dari minyak dan anggur. Kamilah orang-orangnya itu Tuhan. Masa sulit boleh terjadi, tapi orang-orang yang dipulihkan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan Jadilah alat Tuhan. bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. ibadah ini semua campur tangan-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu untuk mereka tetap kuat dalam keadaan apapun. Mereka tidak pernah tergoncang. Iman kepercayaan mereka, apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan bagi mereka. Yesus tetap menjadi sumber jawaban. Yesus menjadi tempat pengaduan umat-Mu. Mari Bapa, sebagai hamba Allah, kami hanya Tuhan memberitakan firman. Biarlah firman ini mereka dengar, mereka simpan dalam hati, mereka renungkan, mereka lakukan. Ketika mereka lakukan, mengamplikasikan dalam hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka akan diberkati, anak-anak diberkati, kesehatan mereka diberkati. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu. Engkau terima berkat dari Bapa di sorga. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pendidikan-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Engkau tidak pernah mengalami ketakutan lagi. Engkau tidak pernah mengalami kekecewaan lagi. Engkau tidak pernah mengalami kegagalan lagi. Karena hari ini aku diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya yang percaya dikatakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.